Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sanabila dengan NPM 2478444. Oke, pada video kali ini saya akan melakukan pakai tracker dengan judul Investigate Net Operation. Nah, tujuan dari praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana NAT itu bekerja. Ya, ketika sebuah paket melewati router, terutama merubah alamat IP dari inside lokal menjadi inside global. Nah, pada aktivitas ini kita akan melakukan 3 bagian utama, yaitu investigasi NAT dari jaringan internet, kemudian investigasi NAT dari jaringan home office menuju internet, lalu apa ini? Nah, pada tahap pertama, uh, habis kalian masuk pakai tracker, sebaiknya untuk menunggu supaya jaringan melakukan converge. Nah, sekarang masuk ke mode simulasi. Nah, dari sini kita bisa melihat perjalanan paket secara bertahap ya. Nah, di sini saya filter menggunakan HTTP agar paket yang muncul tidak terlalu banyak dan mudah dianalisis. Sekarang kita pilih salah satu PC yang ada di domain sentral ya. Kita coba klik ya PC 1. Kita pilih desktop, kita masuk ke web browser. Web browser. Nah, sekarang kita ketikkan alamat http //branch server.pka.
Oke, sekarang kita klik forward. Nah, sekarang pada saat paket masih berada di switch D1 atau D2 ya, paket itu masih berada di jaringan lokal sentral. Nah, pada tahap ini source IP masih merupakan IP asli PC sentral. Nah, sekarang kita klik lagi. Nah, setelah paket melewati R2, source IP berubah karena R2 menjalankan NAT. Nah, IP private dari PC sentral itu diterjemahkan menjadi IP public atau inside global dari NAT pool R2. Sekarang kita login ke CLI R2. Nah, sekarang kita jalankan show run include pool. Nah, nanti akan muncul IP NAT pool R2 ya. Dengan alamat 64.100.103 ya sampai 64.100.131. Jadi ketika PC sentral mengakses jaringan luar IP private, itu akan diterjemahkan menggunakan salah satu alamat dari pool ini. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut sampai ke sekarang kita lanjut capture forwardnya sampai ke router 4 sampai sini. Nah, ketika paket sampai di R4, router ini akan meneruskan paket menuju jaringan bridge. Jika NAT juga ikut berjalan pada R4, maka alamat tujuan dapat diterjemahkan ke alamat lokal server yang sebenarnya. Nah, lanjut kita ke kita lanjutkan ya. Kita klik capture forwardnya lagi sampai ke branch server. Dia melalui S4 ke branch server. Oke. Nah, sekarang kita buka
Nah, saat paket sampai ke branch server itu akan tercatat TCP port ya, karena request ini adalah HTTP destination port yang digunakan adalah port 80. Sementara source port itu berasal dari klien dan biasanya berupa port acak. Sekarang kita masuk ke CLI R2. Kita coba untuk show IP NAT translation lalu masuk ke R4. Kita lakukan hal yang sama. Nah, sekarang saya mengecek tabel NAT translation pada R2 dan R4 ya. Di table ini kita bisa melihat hubungan antara inside lokal, inside lokal, inside global, outside lokal, dan outside global. Nah, sekarang kita coba untuk reset simulation. Nah, pada pengujian bagian pertama kita sudah selesai ya. Terus kita melakukan reset simulation agar paket sebelumnya itu hilang, dan pengujian berikutnya bisa kita lakukan dari awal. Oke, sekarang kita pilih salah satu PC yang berada di jaringan home office ya. Kita pilih home desktop. Pilih desktop, kemudian web browser. Nah, sekarang kita ketikkan http central server, jangan ada spasi, central server.pk. Nah, pada bagian kedua ini kita melakukan pengujian NAT dari jaringan home menuju central server. Nah, PC home office itu berada di belakang WRS ya, sehingga NAT akan terjadi pada perangkat WRS. Nah, oke. Nah, pada WRS terjadi proses NAT. Sebelum keluar dari WRS source ya, IP masih berupa IP private. Dari IP WRS source, IP akan berubah menjadi IP internet milik WRS.
sekarang kita forward lagi sampai berada di atas router 2. Oke. Ketika paket sampai R2 akan meneruskan paket menuju central server. Nah, jika central server menggunakan NAT, maka alamat tujuan dapat diterjemahkan dari alamat global menjadi alamat lokal server. Nah, sekarang kita cek NAT translation. Kita masuk ke R2. Kita ketikkan, kayaknya ini kita abound dulu. Oke, masuk ke R2, show IP NAT, enter. Nah, pada tabel NAT R2 ini kita cocokkan alamat IP dan port ya, yang muncul pada paket dengan baris translation yang ada. Tabel ini menunjukkan bagaimana R2 menerjemahkan alamat publik atau global menjadi alamat lokal server di jaringan sentral. Nah, setelah itu kita kembali ke real time. Lalu kita coba periksa semua browser yang tadi kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita cek di sini apakah benar-benar berhasil masuk ke web. Nah, sekarang ini muncul ya, berarti proses NAT dan routing sudah berjalan dengan baik. Oke, setiap kali klien itu membuat koneksi baru, router NAT akan membuat catatan translate yang baru karena tabel NAT dapat bertambah selama ada traffic barunya. Nah, di sini kita melakukan pengujian tambahan menggunakan HTTP dan HTTPS ya. Kita masuk lagi ke simulation. Kita edit filter dulu. Kita di sini HTTP dan HTTPS kita klik. Nah, di sini kita masuk lagi ke R2. Kita minta show IP NAT translation. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini. Dari praktek ini ya, kita dapat menyimpulkan bahwa NAT itu berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi IP global
agar perangkat internal dapat berkomunikasi dengan jaringan luar. Oke, mungkin segini saja untuk video kali ini. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.